Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Setiawan, NIM 1119016 dari kelompok 5 Sejarah Peradaban Islam HKIA, yang kali ini akan membahas tentang sejarah Bani Abbasiyah. Sejarah Bani Abbasiyah yaitu dinasti Abbasiyah lahir setelah masa-masa terakhir keturunan Bani Umayyah. Artinya, Bani Abbasiyah ini berdiri setelah dinasti dari Bani Umayyah runtuh. Dinasti Bani Abbasiyah sendiri didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah, yang dimana dinasti Abbasiyah merupakan kekhalifahan ketiga setelah wafatnya Rasulullah SAW, yaitu setelah masa Khulafaur Rasyidin, para sahabat, dan dinasti Umayyah. Kemudian kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama, yaitu dari tahun 132 Hijriah atau 700 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Kemudian proses lahirnya dinasti Abbasiyah sendiri yaitu ada 4 langkah, yaitu langkah pertama membentuk gerakan bawah tanah, di mana gerakan bawah tanah tersebut ada beberapa tokoh yang mempeloporinya. Di antaranya ada Muhammad bin Abbas, Ibrahim Al-Imam, dan Abu Muslim Al-Khurasani. Kemudian langkah kedua menerapkan politik bersahabat. Arti dari politik bersahabat sendiri yaitu artinya Bani Abbas tidak memperlihatkan sikap bermusuhan terhadap Bani Umayyah. Jadi Bani Abbasiyah tersebut terlihat tampak bersahabat kepada Bani Umayyah, yang dimana padahal di samping itu ada misi tersendiri, yaitu membentuk kabilah baru bernama dinasti Abbasiyah. Kemudian langkah yang ketiga tersebut yaitu dalam gerakan tersebut dinasti Abbasiyah tidak menggunakan nama golongan Bani Abbas, tetapi menggunakan nama Bani Hashim, yaitu Ahlul Bait. Kemudian penggunaan nama itu bertujuan agar pendukung Ali tetap mendukungnya karena mereka sama-sama keturunan dari Bani Hashim atau Ahlul Bait tersebut. Kemudian yang keempat yaitu menetapkan wilayah Khurasan sebagai pusat kegiatan politik gerakan Bani Abbas, yang menjadi pemimpin di situ yaitu Abu Muslim Al-Khurasani. Kemudian fase pemerintahan Khalifah dinasti Abbasiyah yaitu terbagi menjadi 5 fase, di mana fase pertama dinamakan fase pengaruh Persia pada tahun 750 sampai 874 Masehi. Khalifah yang termasuk dalam periode pertama Bani Abbasiyah adalah Abu Abbas As-Saffah sampai Al-Wasiq. Pada periode ini, Bani Abbasiyah banyak mengalami kemajuan dan merupakan masa keemasan. Ketika Khalifah Al-Muta'asim berkuasa, orang-orang Turki yang duduk di dalam pemerintahan mulai memengaruhi kebijakan yang diambil Khalifah. Hal itulah yang menyebabkan Khalifah Al-Wasiq memindahkan pusat pemerintahan dari Baghdad ke Samarra. Jadi pemerintahan yang sebelumnya Bani Abbasiyah ini berada di Baghdad kemudian pindah di daerah Samarra. Kemudian fase yang kedua yaitu masa pengaruh Turki, yaitu pada tahun 874 sampai 946 Masehi. Fase kedua ini dimulai dari pemerintahan Khalifah Al-Mutawakkil. Ia dan Khalifah penggantinya sangat lemah sehingga orang-orang Turki akhirnya dapat mengambil alih kekuasaan. Mereka kemudian mengangkat Khalifah sesuai dengan keinginan sendiri. Secara politik, keadaan Bani Abbasiyah bertambah buruk meskipun ilmu pengetahuan dan kebudayaan terus berkembang. Kemudian fase yang ketiga yaitu masa kekuasaan Bani Buwayhi pada tahun 945 sampai 1055 Masehi.
Atau bisa juga dikatakan yang fase ketiga ini dinamakan masa pengaruh Persia kedua. Pada periode ini, kekuasaan dipegang oleh Bani Buwayhi yang beraliran Syiah. Pusat pemerintahan berpindah dari Baghdad ke Shiraz, tempat di mana Ali bin Buwayhi berkuasa. Pada masa ini, keadaan menjadi lebih buruk karena khalifah tak lebih sebagai pegawai yang diperintah dan digaji. Ilmu pengetahuan tetap berkembang dengan munculnya tokoh besar. Jadi munculnya tokoh besar Islam seperti ahli hadis atau ahli ilmu Islam lainnya itu muncul pada fase ketiga ini. Kemudian periode keempat, masa kekuasaan Bani Seljuk, yaitu pada tahun 1055 sampai 1199 Masehi. Atas pemerintahan Khalifah Abbasiyah, Bani Seljuk dapat melumpuhkan Bani Buwayhi dan mengambil alih kekuasaan. Kewibawaan khalifah kembali sehingga keadaan mulai membaik. Kekuasaan Bani Seljuk melemah setelah munculnya konflik internal. Kemudian yang kelima, yang terakhir, ada masa kekuasaan Bani Abbasiyah yang bebas dari pengaruh manapun. Pada tahun 1199 sampai 1258 Masehi. Pada periode ini, kekuasaan Bani Abbasiyah benar-benar bebas dari pengaruh manapun. Namun karena sempitnya wilayah kekuasaan, yaitu sekitar Baghdad saja, maka pemerintahan menjadi tidak efektif dan politiknya lemah. Ketika datang tentara Mongol di bawah pimpinan Hulaguhan, Bani Abbasiyah dapat dikalahkan dengan mudah. Sehingga hanya 5 fase pemerintahan yang ada pada dinasti Abbasiyah tersebut. Kemudian penutup atau sebagai kesimpulan pada pembahasan kali ini yaitu gerakan pendirian dinasti Abbasiyah didahului oleh saudara-saudara dari Bani Abbas, yaitu Ali bin Abdullah bin Abbas, Muhammad bin Ibrahim al-Imam. Namun semua gerakan yang dilakukan oleh saudara-saudara dari Bani Abbas tersebut mengalami kegagalan. Pendirian dinasti Abbasiyah baru mengalami keberhasilan setelah gerakan yang dilakukan oleh Abu al-Abbas as-Saffah yang mampu menumbangkan kekuasaan Bani Umayyah yang dipimpin oleh Khalifah Marwan II. Selama berkuasa, kekuasaan Bani Abbas dibagi menjadi 5 fase. Fase pertama pengaruh Persia, fase kedua masa pengaruh Turki, dan masa ketiga masa kekuasaan Bani Buwayhi, masa keempat masa kekuasaan Bani Seljuk, dan periode kelima yang terakhir yaitu masa kekuasaan Bani Abbasiyah bebas dari pengaruh manapun. Sekian pembahasan tentang sejarah Bani Umayyah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.